Om Swastiastu, yang saya hormati Bapak Inyoman Jerno, SKM MSI, selaku Ketua Penguji, yang saya hormati Ibu Cok Dewi Widyahana Sundari, SKM MSI, selaku anggota penguji 1 sekaligus pembimbing utama, yang saya hormati Ibu Putu Ayu Suryaningsih, SST MMSI, selaku penguji 2. Perkenalkan, nama saya Nuputra Smini dengan NIM P0713401918 akan mempresentasikan materi karya tulis ilmiah dengan judul Gambaran Kadar Kolesterol Total pada Perokok Aktif di Banjarlawa, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Rokok merupakan salah satu penyumbang terbesar penyebab kematian yang sulit dicegah dalam masyarakat. Kebiasaan merokok merupakan salah satu faktor peningkatan kadar kolesterol dalam darah. Zat kimia yang terkandung dalam rokok dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat LDL dan menurunkan kadar kolesterol baik HDL dalam tubuh manusia. Pada umumnya, prevalensi perokok aktif di Provinsi Bali saat ini mencapai 18,86%. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, Provinsi Bali mencatat bahwa prevalensi perokok aktif di Kabupaten Badung mencapai 16,95%. Kelebihan kolesterol dapat menyebabkan pengendapan kolesterol di dinding pembuluh darah yang menimbulkan penyempitan dan pengerasan pembuluh darah, yaitu adanya plak, yang dapat menyebabkan matinya jaringan otot jantung yang disebut infark miokard, dan jika meluas akan menyebabkan gagal jantung. Masalah. Berdasarkan uraian latar belakang dapat disimpulkan suatu masalah, yaitu bagaimana gambaran kadar kolesterol total pada perokok aktif di Banjarlawa, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Tujuan. Adapun tujuan yang ingin dicapai ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum yaitu mengetahui gambaran kadar kolesterol total pada perokok aktif di Banjarlawa, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai yaitu mengukur kadar kolesterol total pada perokok aktif di Banjarlawa, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Mengidentifikasi karakteristik perokok didasarkan pada usia, jumlah rokok yang dikonsumsi, lama waktu merokok, serta aktivitas fisik. Mendeskripsikan kadar kolesterol berdasarkan karakteristik pada perokok aktif di Banjarlawa, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Manfaat. Terdapat dua manfaat yang didapat dari penelitian ini, yaitu manfaat teoritis, dapat memberikan wawasan pengetahuan teori bahaya merokok dan wawasan lebih luas tentang kolesterol total pada perokok aktif, hingga bermanfaat bagi pembaca. Manfaat praktis, memberikan informasi kesehatan mengenai bahaya merokok dan dampak hasil kadar kolesterol bagi perokok agar masyarakat dapat memperhatikan kesehatannya. Bab 2. Tinjauan pustaka. Kolesterol adalah salah satu bentuk lemak yang secara alamiah terdapat dalam makanan yang berasal dari binatang yang bagi tubuh manusia berguna untuk membangun sel, membentuk berbagai hormon. Kolesterol memiliki fungsi sebagai zat gizi yang sangat diperlukan oleh tubuh, di samping zat gizi lainnya seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kadar kolesterol total yang normal dalam plasma orang dewasa adalah sebesar 120-200 mg per desiliter, berbeda dengan fungsinya pada saat kadar kolesterol normal. Semakin tinggi kadar kolesterol dalam darah, semakin besar pula risiko terjadi aterosklerosis. Ada beberapa jenis kolesterol, yaitu kolesterol total, low density lipoprotein LDL, high density lipoprotein HDL, dan trigliserida. Kadar kolesterol dalam darah dapat dipengaruhi oleh dua faktor risiko, yaitu faktor yang dapat diubah dan faktor yang tidak dapat diubah. Adapun faktor yang tidak dapat diubah yaitu usia, jenis kelamin, dan genetik. Faktor yang dapat diubah yaitu aktivitas fisik, asupan zat gizi, status gizi, obat-obatan, dan merokok. Perokok aktif. Perokok aktif adalah orang yang mengkonsumsi rokok secara rutin dengan sekecil apapun, meskipun itu hanya satu batang dalam sehari, atau orang yang menghisap rokok meskipun tidak rutin ataupun hanya coba-coba, dan cara menghisap rokok hanya sekedar menghembuskan asapnya dan tidak masuk ke dalam paru-paru. Rokok adalah salah satu produk olahan tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan atau dihirup, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Rokok dibedakan menjadi beberapa jenis. Pembedaan ini didasarkan atas bahan pembungkus rokok, bahan baku atau isi rokok, proses pembuatan rokok, dan penggunaan filter pada rokok.
Hubungan rokok dengan peningkatan kadar kolesterol. Kebiasaan merokok terkait dengan timbulnya gangguan pada profil lipid, diantaranya peningkatan kadar LDL dan FLDL, serta penurunan kadar HDL. Kebiasaan merokok dapat meningkatkan kadar LDL serum melalui beberapa mekanisme yang belum sepenuhnya diketahui. Diantaranya adalah akibat dari penyerapan nikotin yang terkandung dalam rokok, sehingga memicu pelepasan katekolamin, kortisol, dan hormon pertumbuhan. Metode pemeriksaan kolesterol. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk pemeriksaan kadar kolesterol, yaitu metode POCT, Point of Care Testing. Metode POCT adalah metode pemeriksaan laboratorium sederhana dengan alat meter. Metode ini dirancang hanya untuk sampel darah kapiler, bukan sampel plasma dan serum. Penggunaan metode POCT yaitu karena hasil yang relatif singkat dan harga yang terjangkau. Metode CHODPAP, Cholesterol Oxidase Peroxidase Amino Antipirin Phenol. Metode CHODPAP adalah metode yang digunakan untuk pemeriksaan kolesterol total dengan penentuan oksidasi dan telah dihidrolisa enzimatik. Sampel yang digunakan dapat sampel serum atau plasma, bukan sampel darah kapiler, sehingga membutuhkan sampel darah banyak dan memerlukan waktu lama untuk pengerjaannya. Nilai normal kolesterol total. Adapun nilai kadar kolesterol total kurang dari 200 mg per desiliter dikatakan normal, 200 sampai 239 mg per desiliter dikatakan batas tinggi, serta lebih dari 240 mg per desiliter dikatakan tinggi. Bab 3. Kerangka konsep. Kerangka konsep. Dari kerangka konseptual tersebut dapat dijelaskan bahwa perokok aktif dikarakteristikan berdasarkan usia, jumlah rokok yang dikonsumsi, dan lama waktu merokok, di mana rokok tersebut mengandung zat kimia, salah satunya nikotin. Efek nikotin hampir sama semuanya melepaskan katekolamin yang dapat meningkatkan lipolisis dan meningkatkan asam lemak bebas. Dengan meningkatnya asam lemak bebas membuat produksi kolesterol LDL yang berlebihan, dan dengan produksi LDL yang berlebihan maka kadar kolesterol HDL darah dengan sendirinya akan menurun, sehingga dapat terjadi peningkatan kolesterol total dalam darah. Variabel. Adapun variabel yang diamati dalam penelitian ini yaitu karakteristik perokok aktif dan kadar kolesterol total yang terdapat di Banjarrawa, Desa Belosidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Definisi operasional variabel. Adapun definisi operasional variabel yang dibahas pada penelitian ini yaitu perokok aktif, gambaran kadar kolesterol total, usia, lama merokok, jumlah rokok yang dikonsumsi, dan aktivitas fisik. Bab 4. Metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan cross-seksional, yaitu mengetahui suatu fenomena dengan melakukan pengumpulan data pada satu waktu yang sama. Alur penelitian. Adapun alur yang dilakukan pada penelitian ini yaitu melakukan pengurus surat izin penelitian, mewawancarai masyarakat perokok aktif di Banjarrawa, Desa Belosidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, kemudian menjelaskan maksud dan tujuan peneliti, melakukan pengisian informat konsen dan kuesioner wawancara, menjelaskan prosedur kerja yang akan dilakukan, kemudian melakukan pemeriksaan kadar kolesterol total dengan alat POCT menggunakan sampel darah kapiler, menentukan kadar kolesterol, untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data dan interpretasi hasil. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di Banjarrawa, Desa Belosidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, pada bulan April sampai Juni 2022. Populasi dan sampel. Pada penelitian ini, populasinya adalah semua perokok aktif di Banjarrawa, Desa Belosidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, di mana didapatkan populasi sebanyak 105 orang. Agar karakteristik dari sampel tidak menyimpang dari populasi, maka ditentukan kriteria inklusi dan eksklusi. Jumlah sampelnya ditentukan dengan menggunakan rumus Lovin, yaitu N sama dengan 105 dibagi 105 kali 0,15 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 45 sampel. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang telah peneliti tentukan. Jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini yaitu data primer. Data primer dikumpulkan dengan metode wawancara, pengisian kuesioner, dan pemeriksaan laboratorium. Setelah wawancara dan pengisian kuesioner, pemeriksaan kolesterol diukur menggunakan alat POCT, Point of Care Testing. Instrumen penelitian. Instrumen pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu lembar kuesioner, lembar informat consent, kamera, alat POCT, strip test kolesterol, lancet, autoklik, alkohol swab, kapas kering, sampel darah kapiler, dan APD berupa masker dan handscoot. Prosedur kerja. Dalam pemeriksaan kadar kolesterol perlu dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu tahap pra-analitik, tahap analitik, dan tahap post-analitik. Pengolahan dan analisis data. Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan pengukuran kadar kolesterol total pada perokok aktif akan dikelompokkan, diolah, dan disajikan dalam bentuk tabel serta narasi. Langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah editing, coding, entering, dan tabulating. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis univariat atau analisis deskriptif.
Data hasil pengukuran kadar kolesterol total diketahui dilanjutkan dengan mendeskripsikan berdasarkan kategori. Etika penelitian bertujuan untuk melindungi hak subjek. Dalam penelitian ini, etika meliputi anonymity tanpa nama, informed consent atau lembar persetujuan, dan confidentiality atau kerahasiaan. 5. Hasil pembahasan. Gambaran umum lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, yang memiliki luas wilayah 3.226 km. Menurut data yang disusun oleh pemerintah Desa Belok Sidan ke tahun 2022 berupa jumlah data warga di wilayah Banjarrawa, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, sebanyak 575 jiwa yang terdiri dari 320 orang laki-laki dan 255 orang perempuan. Karakteristik perokok aktif di Banjarrawa. Karakteristik responden berdasarkan usia. Berdasarkan data pada tabel menunjukkan presentasi responden terbanyak pada kelompok usia remaja akhir, yaitu 42%. Karakteristik responden berdasarkan lamanya merokok. Berdasarkan data pada tabel menunjukkan presentasi responden terbanyak berdasar lamanya mengkonsumsi rokok lebih dari 10 tahun, yaitu 73%. Karakteristik responden berdasarkan banyaknya rokok yang dikonsumsi selama sehari. Berdasarkan data pada tabel menunjukkan persentase responden terbanyak berdasarkan banyaknya rokok yang dikonsumsi selama sehari, 10-15 batang, yaitu 54%. Karakteristik responden berdasarkan aktivitas fisik. Berdasarkan data pada tabel menunjukkan persentase responden terbanyak berdasarkan aktivitas fisik jarang, yaitu 56%. Kadar kolesterol total perokok aktif. Berdasarkan data pada tabel menunjukkan hasil pengukuran kadar kolesterol total pada perokok aktif di Banjarrawa, Desa Belok Sidan, menunjukkan hasil di mana kadar kolesterol total lebih banyak ditemukan dalam kategori normal, yaitu 87,0%. Kemudian dilanjutkan dengan kategori batas tinggi dan tinggi, yaitu 13%. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas tubuh yang berat mampu mengkonversi kolesterol menjadi sterol yang kemudian menjadi hormon reproduksi sehingga menyebabkan kadar kolesterol tubuh menjadi normal. Kadar kolesterol total pada perokok aktif di Banjarrawa berdasarkan usia. Berdasarkan data pada tabel menunjukkan kadar kolesterol total tinggi lebih banyak diderita pada kelompok usia remaja akhir dan lansia awal. Pada usia remaja, laki-laki memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Hal ini dikarenakan pada usia remaja dibutuhkan hormon testosteron yang tinggi. Hormon ini sangat berperan penting terhadap ciri seks sekunder pada pria. Bahan baku hormon testosteron adalah kolesterol, sehingga pada saat remaja kadar kolesterol laki-laki tinggi. Semakin bertambahnya umur, responden dapat meningkatkan kadar kolesterol total responden. Kadar kolesterol total meningkat secara bertahap seiring bertambahnya usia. Usia berhubungan dengan perubahan metabolisme, karena proses penuaan metabolisme tubuh secara alami akan melambat dan mobilitas yang rendah mempercepat proses penggantian massa otot dengan lemak tubuh. Kadar kolesterol total pada perokok aktif di Banjarrawa berdasarkan lamanya merokok. Berdasarkan data pada tabel menunjukkan bahwa kadar kolesterol total tinggi lebih banyak diderita pada perokok aktif yang mengkonsumsi rokok lebih dari 10 tahun, yaitu 4%. Peningkatan kadar kolesterol total dapat dipengaruhi oleh lamanya merokok. Hal ini disebabkan karena semakin lama menghisap karbon monoksida dan nikotin dapat merangsang peningkatan tekanan darah, dan zat kimia yang terkandung dalam rokok dapat meningkatkan kadar kolesterol total dalam darah. Kadar kolesterol total pada perokok aktif di Banjarrawa berdasarkan banyaknya rokok yang dikonsumsi selama sehari. Berdasarkan data pada tabel menunjukkan bahwa kadar kolesterol total tinggi lebih banyak diderita pada perokok aktif yang mengkonsumsi rokok lebih dari 15 batang sehari, yaitu 4%. Kolesterol total tinggi dapat diakibatkan oleh komponen dalam rokok. Nikotin, yang merupakan komponen utama rokok, dapat meningkatkan sekresi dari katekolamin sehingga meningkatkan lipolisis. Hal ini menyebabkan meningkatnya kadar trigliserida, kolesterol, dan FLDL, serta menurunkan kadar HDL. Merokok juga dapat menyebabkan peningkatan oksidasi LDL, kolesterol yang akan menyebabkan aterosklerosis. Kadar kolesterol total pada perokok aktif di Banjarrawa berdasarkan aktivitas fisik. Berdasarkan data pada tabel menunjukkan bahwa kadar kolesterol total tinggi lebih banyak diderita pada perokok aktif dengan aktivitas fisik jarang, yaitu 2%. Semakin banyak aktivitas fisik yang dilakukan, maka semakin banyak kebutuhan adenosina trifosfat ATP yang akan dapat menyebabkan terjadinya pembentukan kolesterol low density lipoprotein LDL serta meningkatnya kolesterol high density lipoprotein HDL, dikarenakan kolesterol merupakan sumber energi bagi tubuh selain karbohidrat dan protein. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan Om Santi 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 Om.